Shalom, jemaat Tuhan yang hebat, salam jumpa lagi dan salam sehati dari Bu Joko yang ada di Pastori hari ini. Terima kasih buat waktu yang Tuhan berikan kepada kita semua untuk kita bertemu. Dan hari ini saya tidak menyampaikan firman Tuhan atau khotbah yang panjang lebar, namun saya akan menyampaikan sebuah cerita yang bagi saya ini cukup menggelitik ya, supaya kita diberkati dengan cerita ini ya. Tentu saja ada firman Tuhan ya. Nah, saya membaca buku di Inspirasi Bijak bahwa ada seorang wanita separuh baya ya. Separuh baya itu mungkin umur 50 sampai 60 tahun ya. Wanita ini mengalami sakit jantung ya, kemudian dia operasi, dan dalam meja operasi itu dia dalam kondisi kritis ya, dan dia berdoa kepada Tuhan, kalau Tuhan memberi saya umur panjang, saya akan lebih lagi melayani Tuhan, saya akan menggunakan waktu yang ada untuk melayani Tuhan, kasih waktu saya umur panjang Tuhan. Dan Tuhan mendengar doa wanita tersebut, dan wanita tersebut sembuh dalam menjalani operasi tersebut ya. Jadi dia berpikir, waduh, doaku dijawab Tuhan, aku dikasih waktu 30 tahun lagi hidup. Tuhan mengatakan, saya akan memberi waktu kamu hidup 30 tahun lagi. Wah, senang dia. Dan apa yang dia lakukan? Setelah dia sembuh dari jantungnya, dia ke salon kecantikan, dan dia rubah wajahnya, dia operasi plastik ya. Dia sempurnakan apa yang tidak sempurna menurut dia dalam tubuhnya ya. Dia silikon, dia pasang hidungnya dimancungin lah, tarik kerut-kerutnya, dan semua dirubah. Rambutnya juga dirubah, yang tadinya lurus diikal dan dikeriting, keriting ombak warna merah begitu ya. Jadi wow, dia seperti artis Korea ya, seperti gadis umur 25 tahun begitu ya. Dan dia senang, waduh, saya akan menikmati hidup ini dan pasti akan banyak orang memuji saya. Nah, proses dalam operasi plastik itu ada 6 bulan, sekitar 6 bulan dalam cerita itu. Dia 6 bulan operasi plastik, dan dia senang sekali. Dia keluar dari salon, dia berjalan dengan riang gembira, dan apa yang terjadi? Sebuah bis lewat dengan kecepatan tinggi dan terjadilah kecelakaan. Dan wanita tersebut tertabrak bis, seketika itu juga meninggallah dia. Nah, setelah sampai di pintu gerbang surga, wanita ini dicegat oleh malaikat ya. Ibu tidak boleh masuk. Nah, wanita ini kaget, loh, Tuhan aja dengar doa saya ya. Tuhan kenal saya juga kenal Tuhan. Masa saya nggak boleh ke surga? Masa saya nggak boleh masuk ke surga? Gimana sih? Saya harus masuk. Nah, malaikat ini berbicara lagi, Ibu, maaf, filenya Ibu tidak ada, fotonya Ibu tidak ada di file saya. Di surga ini tidak ada filenya Ibu. Wow, ya, tentu saja wanita ini kaget dan dia menyesal karena tidak bisa masuk surga. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, di dalam Mazmur 139 ayat yang ke-13 sampai 14 saya akan membacakan yang menjadi ayat renungan kita hari ini. Mazmur 139 ayat 13 sampai 14. Sebab Engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya ya. Pemazmur menyadari
betapa kejadiannya dahsyat dan ajaib. Ia katakan, aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Mari saudara-saudara kita menyadari bahwa kita ini ditenun, diciptakan Tuhan dengan sempurna. Bahkan sejak dari kandungan ibu kita Tuhan telah mengukir, ya. Dari bayi Tuhan memperhatikan kita supaya kita menjadi satu ciptaan yang sempurna, yang bisa memuliakan Tuhan. Jadi tidak salah saudara-saudara, Tuhan menciptakan kita seperti ini, tidak ada yang sama. Anak kembar pun tidak ada yang sama, pasti beda. Tidak ada manusia yang sama persis di dunia ini, tidak ada. Ini karena kejadian kita luar biasa. Sekalipun anak kembar pun tidak ada yang sama. Oleh sebab itu Tuhan menciptakan kita dengan satu maksud, supaya Tuhan dimuliakan dalam hidup kita. Mari saudara-saudara kita mensyukuri dengan apa yang ada di dalam hidup kita, ya. Kita bersyukur. Ya, mungkin kita tidak puas dengan rambut kita dulu sudah putih semua, ya, walaupun ini disemir-semir tidak apa-apa, disemir hitam, ya. Kalau saya semir merah mungkin orang akan pangling semua, ya. Tapi tidak apa-apa, yang mau semir merah, semir marun tidak masalah. Tetapi saudara-saudara yang membentuk, mengubah hidup kita, mengubah bentuk tubuh kita, ya, mengubah bibir, ya. Kalau bibir saya tebal gini, kemudian saya akan tipisin hidung saya yang mungkin supaya akan bukan mancung, dan mungkin gigi saya akan saya rapikan dan sebagainya. Saudara-saudara, saya tidak mengucap syukur dengan apa yang Tuhan ciptakan di dalam kehidupan saya. Saudara, mari kita bersyukur bahwa kejadian kita dahsyat dan ajaib, ajaib dalam tangan Tuhan. Tuhan itu arsitek, membentuk manusia sedemikian rupa. Dan kita adalah makhluk yang sempurna di dunia ini yang Tuhan ciptakan, yang bisa diajak Tuhan berbicara, yang bisa diajak Tuhan berkomunikasi, karena Tuhan menciptakan kita seturut dan segambar Allah. Ya. Jadi mari kita bersyukur dengan apa yang ada saat ini, dengan kondisi tubuh kita saat ini, kita bersyukur, dan biarlah Tuhan dimuliakan di dalam tubuh kita. Tuhan dimuliakan melalui kehidupan kita. Mari kita bersyukur, melayani Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, memuji Tuhan, memuliakan Tuhan dengan tubuh kita. Amin. Puji Tuhan. Saya percaya semua puas dengan keadaan kita, ya. Oleh sebab itu saudara-saudara, melalui renungan ini, ya, renungan sederhana ini, saudara, makin kita menghormati Tuhan sebagai Sang Pencipta dalam kehidupan kita. Kita bersyukur bahwa kejadian kita dahsyat dan ajaib, ya. Puji Tuhan. Sebelum saya berdoa, kiranya saudara-saudara semua dalam kondisi semangat, ya, sukacita, waspada, tetapi optimis, ya. Optimis bahwa Tuhan akan melindungi kita semua dari ancaman virus yang membahayakan. Percaya saja, Tuhan lindungi kita. Yang hatinya melekat kepada Tuhan dijagai. Dan mari kita ciptakan suasana bahagia, suasana sukacita. Karena dalam suasana sukacita, ya, imun kita naik, iman kita naik, ya, dan berkat Tuhan menanti kita bersama. Puji Tuhan, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua hari ini. Biarlah hari ini menjadi hari yang penuh sukacita bagi kami. Apapun yang kami jumpai, tangan kami untuk kami kerjakan, diberkati oleh Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memelihara roh dan jiwa kami. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Tuhan memberkati.